Kita kadang tak sadar bahwa doa kita bukanlah ungkapan syukur dan pujian tulus. Dalam doa syukur agung dalam prefasi umum kelima yang bagian kedua setelah Santo Santa, itu nanti saya juga akan mendoakannya. Itu pujian syukur kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan karena pujian itu berguna untuk keselamatan kita. Selamat pagi, Romo. Siang. Harus menghormati orang tua. Jadi doa itu ya. Jadi pujian kita tetap memuji, tidak menambah apapun pada Tuhan Allah, tetapi justru berguna untuk kita. Tetapi kadang-kadang doa menjadi pembelaan diri dan penghakiman terhadap sesama. Ada saat berdoa, atau saat berdoa kita mengajari Allah bagaimana cara membantu kita. Tuhan tolonglah supaya ini begini, begitu, begini gitu ya. Atau mengumumkan keberhasilan kita, sebagaimana akan kita baca dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Minggu yang akan datang kita akan membacakan dalam gereja Lukas 8, 9, 14. Kalau doa menjadi arena kecongkakan, doa menjadi topeng ambisi pribadi, maka setelah berdoa kita tidak mengalami perubahan apapun, tetap susah, gelisah, dan berselisih dengan sesama. Apa yang kita doakan sekarang juga apa yang kita minta, bukan isi doanya, intensi doanya, tetapi intensitas ketika kita berdoa kepada Tuhan yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin intens dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengetahui, Allah Maha tahu apa yang hendak kita doakan? Tetapi kita masih tetap perlu mengungkapkan doa itu agar kita melatih diri sampai kepada kedekatan yang intens dengan Allah tersebut. Dan Tuhan membiarkan kita mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan, mempunyai keperluan yang banyak agar kita berdoa. Dan Tuhan sudah tahu apa yang hendak kita doakan. Tetapi kalau tidak punya keinginan itu, tidak punya permohonan itu, tidak ada doa nanti, tidak ada novena. Maka novena dibuat secara khusus untuk doa-doa karena ada keinginan, ada harapan. Setiap hari ada permintaan, entah kita memohon atau kita diminta. Demikianlah dalam relasi dengan Tuhan pun kita tidak lepas dari permintaan. Maka kalau kita renungkan dari pagi sampai malam, berapa permohonan dan apa saja yang kita mohon pada Tuhan? Berapa pujian, berapa pengakuan? Demikianlah dalam relasi kita dengan Tuhan, kita tidak lepas dari berbagai harapan dan keinginan kita. Kita memohon kepada Allah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Demikianlah Allah yang meminta, bukan kita, tapi Allah juga meminta kita dengan cara memanggil kita untuk setia kepadanya, untuk melakukan kehendaknya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, kita berharap Tuhan mengabulkannya. Bagaimana kalau Tuhan meminta kepada kita? Apakah kita juga siap untuk memenuhi permintaan